Dan insya Allah dengan semangat ya, dengan keyakinan rekan-rekan semua, kali ini adalah momentum yang paling tepat Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Kita kemarin hanya didukung dua partai, awalnya Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi tanpa diduga sekarang banyak sekali partai politik yang mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Ada Partai Golkar, kita kasih aplaus untuk Partai Golkar. Ada Partai Kebangkitan Bangsa, kita kasih aplaus Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Partai Amanat Nasional mendukung Pak Prabowo, kita kasih aplaus. Ada Partai Bulan Bintang mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, kita kasih aplaus. Ada Partai Gelora mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, kita kasih aplaus. Ya kawan-kawan semua, inilah fenomena di mana pada saatnya akhirnya semua partai politik dipastikan akan mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Artinya semua elemen bangsa pun akan mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Kita doakan hal demikian terjadi. Amin ya robbal. Kawan-kawan semua ya, agar Pak Prabowo benar-benar menjadi presiden dan kita tidak kehilangan momentum, maka rekan-rekan semua secara sadar diri ya kemarin bersedia menjadi koordinator di TPS atau saksi di TPS. Jadi rekan-rekan yang hadir di sini semua adalah calon-calon saksi di TPS. Artinya kawan-kawan akan menjadi petugas Partai Gerindra yang memenangkan Pak Prabowo di tingkatan TPS atau RT. Karena itu ini hari ini dikasih nama ya oleh Pak Prabowo, namanya kawan-kawan itu adalah Jurkamte, juru kampanye tingkat RT. Jadi kawan-kawan selain menjadi saksi adalah kawan-kawan semua menjadi jurkamnya Pak Prabowo di tingkatan RT masing-masing. Apakah siap? Siap menjadi jurkamte? Siap. Siap menangkan Pak Prabowo? Siap. Ya, karena kita bekerja dari tingkatan yang paling kecil, dari tingkatan RT atau TPS. Mulai hari ini dan sudah sejak beberapa bulan terakhir kawan-kawan sudah lakukan, jangan lupa seperti diajarkan oleh Pak Jenderal Jamaluddin beberapa waktu yang lalu ya. Kita yakinkan tetangga-tetangga kita 40 rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, harus kita yakinkan untuk mendukung siapa? Pak Prabowo ya. Jangan lagi kita ada sungkan, jangan lagi kita ada ragu. Pulang dari sini ya ke rumah, kalau di depan rumahnya masih belum mendukung Pak Prabowo, kita bujuk, kita rayu, betul? Kalau di kanan kiri tetangga belum mendukung Pak Prabowo, kita bujuk, kita rayu, betul? Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita tahu ya kawan-kawan, sekarang ini negara kita sudah dalam tahap yang bagus sekali. Karena ini capaian pemerintahan yang ada saat ini harus kita lanjutkan agar negara kita menjadi negara yang kuat. Setuju? Rakyatnya sejahtera. Setuju? Rakyatnya adil dan makmur. Setuju? Ya, itulah cita-cita Pak Prabowo. Pak Prabowo berjuang sejak di TNI ya, kemudian mendirikan partai politik dan ikut pemilu. Cita-citanya tak lain dan tak bukan adalah mensejahterakan rakyat. Ya, rekan-rekan semua, selain meyakinkan ya tetangga 50 rumah ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas kalau ada misalnya rumahnya di rusun kan, ke bawah juga jangan ragu. Bangun tidur ketemu tetangga lagi beli sayur, mak-mak ajakin ngobrol, dukung Pak Prabowo.
bapak-bapak ke tempat kerja pagi-pagi lagi dagang, lagi jualan, ajakin kawannya dukung Pak Prabowo, ya enggak? Ini apa namanya, adik-adik yang kuliah, yang SMA ya, berangkat sekolah nongkrong di tempat nongkrongan, jangan lupa ajak kawan-kawannya dukung Pak Prabowo. Siap? Siap. Ya. Jadi tidak ada hari tanpa kita mengajak orang untuk mendukung Pak Prabowo. Begitu juga di lingkungan masing-masing, di lingkungan keluarga. Kita punya yang namanya keluarga, kita yakinkan keluarga kita semua mendukung Pak Prabowo. Betul? Oh. Mak-mak, kalau ada mantunya yang nggak dukung Pak Prabowo, pecat. Ya enggak? Kalau ada mantunya nggak dukung Pak Prabowo, kalau ada suaminya kagak dukung Pak Prabowo, berani nggak? Iya. Ini bercanda tapi agak serius karena memang ini untuk kebaikan, ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ada ya anak mantu, keponakan, saudara, jangan sungkan, ya. Kita sekarang punya handphone, semua punya handphone kan? Di handphone ada WhatsApp group enggak? Siapa yang punya handphone yang di dalamnya ada WhatsApp group, WA group, WA? Coba angkat tangan yang punya WA. Yang handphonenya ada WA, angkat tangan semua. Tuh, pasti semua punya. Dan di WA itu kan ada WA keluarga, WA sekolah, WA kampung halaman, kawan-kawan halaman. Jangan ragu. Kalau misalnya dibilang, wah ini grup keluarga kita nggak usah ngomong politik. Ya kita ini kan ngomong politik untuk kebaikan, betul? Kalau Pak Prabowo jadi presiden, kita semua menjadi baik, betul? Betul. Negara menjadi sejahtera, rakyatnya menjadi sejahtera. Jadi kita jangan sungkan. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu ya, terutama emak-emak ini mendukung Pak Prabowo sejak belasan tahun yang lalu dengan semangat, betul? Oh. Tanpa pamrih materi, tanpa pamrih hal-hal yang bersifat materi. Saya kadang-kadang ibu-ibu ya terenyuh, apa namanya, terharu ketika saya jalan-jalan di kampung bersama misalnya Bu Dede ya, keliling kampung malam-malam membagikan bahan pokok ke warga. Saya tahu ibu-ibu itu misalnya Bu Dede tidak pernah kita gaji, tidak pernah kita kasih duit, gitu kan? Tidak pernah kita kasih materi, tetapi semangat luar biasa mendukung Pak Prabowo. Itulah gambaran masyarakat Jakarta Timur pada umumnya. Kita bergerak bersatu, berjuang, mendukung tanpa pamrih, tetapi dengan semangat menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden karena kita tahu beliaulah orang yang ikhlas, betul? Orang yang punya niatan mulia menjadikan bangsa Indonesia terhormat di mata bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, selain ya tadi kita kerja keras meyakinkan orang-orang di sekitar kita, jangan lupa sekarang kita ada yang namanya media sosial. Siapa yang punya Facebook? Coba Facebook, angkat tangan. Ayo Facebook. Siapa yang punya IG, Instagram? IG Bu punya. Siapa yang punya TikTok? Nah, TikTok punya semua nih kalau TikTok nih. TikTok. Ya. Mulai detik ini ya, teman-teman bikin konten, videokan semua, sebar, foto semua sebar nih. Gue lagi di gedong nih, lagi apa namanya kumpul-kumpul. Ada Bang Agus Gombong, ada Pak Jamal, ada Bang Habibur Rahman. Kita mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Ya, mulai detik ini semua sebarkan. Karena apa? Karena ini akan sangat berpengaruh. Ya. Apa yang kita sampaikan di TikTok, apa yang kita sampaikan di IG, apa yang kita sampaikan di Twitter, di Facebook adalah pesan-pesan kebaikan. Kita tidak boleh menjelek-jelekan
calon presiden lain. Pak Anies, Pak Ganjar adalah sahabatnya Pak Prabowo. Tetapi kita tetap semangat menyampaikan pesan bahwa ya Pak Prabowo sangat tepat untuk memimpin negeri ini ke depan. Mendukung Pak Prabowo tanpa harus menjelek-jelekkan pasangan partai lain, tanpa harus menjelek-jelekkan calon presiden lain. Siap? Ya. Kalau kita ingin Pak Prabowo jadi presiden, kita harus pastikan pemilu berlangsung damai. Betul nggak? Betul. Pemilu berlangsung damai sehingga rakyat bisa datang ke TPS menyampaikan aspirasinya, yang saya yakin sebagian besar mendukung Pak Prabowo presiden. Nah, kalau kita ingin pemilu damai, kita nggak boleh ribut, kita nggak boleh jelek-jelekin orang, kita nggak boleh fitnah orang, kita nggak boleh bikin hoax, ya. Kalau ada orang menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan Pak Prabowo, kita balas dengan beribu kebaikan. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena kita sudah unggul. Betul nggak? Nih bapak-bapak tahu, kalau main bola, kalau nonton bola, kalau kita sudah unggul kan kita nggak perlu nyerang orang, ya, betul nggak? Kita cukup bertahan, jangan kebobolan, jangan bikin kesalahan. Insya Allah kemenangan kita, keunggulan kita akan terjaga. Sebab kalau pemilu dilaksanakan hari ini, ya, berdasarkan data ilmiah rata-rata seluruh lembaga survei dan berdasarkan data kita, kalau pemilu dilaksanakan hari ini, kita hakul yakin Pak Prabowo pasti menang. Jadi kita tinggal kawal terus, kita jaga terus, dan kita tingkatkan kemenangan Pak Prabowo. Ya, kita tingkatkan sehingga semakin yakin kita Pak Prabowo akan menang.